Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala: wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pemirsa media Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengingat dan membahas tentang makna sabar, terlebih di suasana di mana kita sedang menghadapi musibah yang sangat besar ini, maka sangat-sangat penting tentang sabar ini untuk ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat dan mengharuskan kepada kita semua untuk senantiasa bersabar, sebagaimana beberapa ayat yang sudah kita baca. Secara bahasa, sabar itu maknanya al-habs. Habs itu artinya menahan. Adapun secara syar'an, secara syariat, sabar itu memiliki beberapa hal, yaitu habsun nafsi an thalathatil umur, menjaga diri atau bertahan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dari apa saja yang diharamkan dari Allah taala. Sabar terhadap larangan-larangan Allah. Yang ketiga yaitu sabar atas aqdarillahil mu'limah, ya. Jadi sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang kadang cukup menyakitkan. Inilah 3 jenis sabar yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Yang pertama adalah sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan taat kepada Allah ini adalah suatu yang berat, yang sulit. Tidak mudah, tidak mudah. Tidak setiap orang mampu melaksanakan ketaatan Allah dengan mudah. Karena ini butuh satu kesabaran. Sholat misalkan untuk tepat waktu juga butuh kesabaran. Menunaikan kewajiban zakat misalkan juga tidak mudah. Kecuali atas pertolongan Allah, yaitu dengan sabar. Karena itu kita diperintahkan untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan juga ada ungkapan menyatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar ini akan membantu kita untuk mudah untuk melaksanakan berbagai macam amalan. Kemudian sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan nafsu itu pada hal-hal yang buruk, ya. Di nafsu kita, nafsu manusia itu kecenderungannya itu pada hal-hal yang buruk. Sebagaimana Allah menyebutkan innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa ammarah, selalu mengajak, mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, kecuali yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka nafsu itu selalu mengajak keburukan. Seperti al-kidhab, ya. Mendorong orang untuk berkata dusta, ya. Kemudian rakus, ya, dalam bermuamalat, memakan harta dengan cara-cara yang batil, ya. Mencari rizki dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada zina, ada minum khamr, mencuri dan segala macam bentuk maksiat ini adalah dibutuhkan kesabaran untuk kita
bisa menghindari berbagai macam maksiat. Tentu dibutuhkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga tadi yaitu as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dari segala macam ketentuan Allah. Termasuk kita bersabar dalam suasana yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana kita sedang dihadapkan pada satu musibah besar, yaitu penyebaran virus corona ya, yang bukan saja melanda wilayah tertentu, tapi ini sudah melanda seluruh wilayah di muka bumi ini. Oleh karena itu kita mesti bersabar, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, karena pahala sabar itu Allah tidak menghitung ya. Tidak menghitung berapa pahala yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang sabarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Tidak lain, ganjaran orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak pernah dihitung. Allah memberikan pahala yang seluas-luasnya bagi orang-orang yang bersabar. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersabar, karena memang Allah sangat mencintai hambanya yang bersabar. Dan mari kita tetap mohon pertolongan kepada Allah melalui apa yang telah diperintahkan, yaitu diantaranya wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran dengan ganjaran yang tanpa batas. Dan seluruh kesulitan bisa terlewati dengan mudah berkat kesabaran. Karena apa? As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan membantu dan menolong untuk mudahnya kita melaksanakan berbagai amalan ataupun aktivitas. Dan semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, dan semoga kita terbebas dari segala musibah, dan musibah ini selain menimpa fisik, menimpa ekonomi, menimpa sosial, juga menimpa agama. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai musibah ini menimpa agama kita, yaitu alias kita berputus asa dari musibah yang kita lewati, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh ya. Wala taqnatu min rahillah ya. Wala tai'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah ilal kafirun. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah ini kecuali orang-orang kafir. Demikian pemirsa, semoga 10 menit ini bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.